Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar meskipun harus daring lagi. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Masih di subtema 2 tentang perubahan energi. Materi yang akan kita pelajari yang pertama menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi. Yang kedua, mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Dan yang ketiga, menentukan satuan waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku tematik kalian tema 6 halaman 65. Nah, anak-anak, pada halaman 65 di sini terdapat sebuah teks bacaan di Ayo Membaca. Kita baca sama-sama ya. Minggu yang lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur. Waduk itu terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Ana dan teman-teman sangat senang. Sampai sekarang mereka masih membicarakan kunjungan tersebut. Simaklah percakapan mereka berikut. Selamat pagi teman-teman, sapa Ana kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Ana, jawab teman-teman Ana. Bagaimanakah kabarmu Ana? Apakah kamu sudah sembuh? Tanya Melani. Aku sudah sembuh, terima kasih teman-teman atas doanya. Oh ya, bagaimanakah kunjungan ke Waduk Gajah Mungkur kemarin? Apakah menyenangkan? Tanya Ana. Menyenangkan sekali, banyak pengetahuan yang didapat di sana, jawab Wayan. Pengetahuan tentang apa Yan? Tanya Ana. Ternyata waduk dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Terang Wayan. Wayan, betul, itulah sebabnya waduk Gajah Mungkur tersebut disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Togar. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Ana penasaran. Karena energi listrik berasal dari tenaga air, jawab Wayan berusaha menjelaskan. Bagaimanakah caranya energi dapat berubah menjadi energi listrik? Ana makin penasaran. Energi gerak aliran air memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Gerak generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Terang Togar. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, tambah Melani. Jadi begitu ya. Terima kasih teman-teman atas ceritanya, kata Ana kepada teman-temannya. Begitulah pembicaraan Ana dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga bermanfaat untuk keperluan irigasi atau pengairan sawah. Waduk juga bermanfaat untuk perikanan dan sebagai tempat wisata. Sangat besar manfaat waduk. Bayangkan apakah yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kering dan persediaan listrik menjadi berkurang. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Apa yang akan terjadi jika sawah-sawah kering? Nah, anak-anak, jika waduk itu kering lalu tidak ada air atau tidak ada cadangan air yang tersisa, maka yang akan rugi itu kita sendiri. Karena dapat apa? Dapat mempengaruhi kehidupan kita. Mulai tidak ada air. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci baju ataupun untuk minum. Dan sawah-sawah pun akan kering. Kalau sawah kering, petani tidak akan panen dan kita juga tidak akan mendapatkan makanan. Nah, itulah manfaat waduk sangat besar untuk kehidupan manusia sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai juga irigasi sawah, dan sebagai tempat wisata. Nah, kita sudah belajar kemarin pada pembelajaran 1 tentang waduk. Nah, salah satu waduk yang terbesar ada di Indonesia ini contohnya Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi itulah manfaat waduk bagi kehidupan manusia. Sangat besar juga ya manfaatnya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian baca teks percakapan tentang manfaat waduk, sekarang coba kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 67. Ayo berlatih. Nah, di situ ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kerjakan di buku tulis. Soalnya tidak usah ditulis ya, Nak, langsung saja jawabannya. Jadi jawabannya ditulisnya di buku tulis. Kalian jawab juga berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Dan selamat mengerjakan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan menari. Anak-anak, kalian tahu tidak? Kalau menari itu mempunyai gerakan. Ada gerakan kuat dan ada gerakan lemah. Kali ini kita akan membahas beberapa gerakan dalam tarian ya. Nah, pada halaman 67, nah di sini ada gerakan pertama nih, seperti mengayunkan kaki di halaman 67. Lalu ada juga gerakan kedua sama seperti gerakan pertama, hanya dilakukan lebih cepat dari gerakan yang pertama tadi. Jadi gerakan kedua digerakannya nih kaki kalian makin lama makin cepat. Dan terakhir gerakan ketiga ini makin cepat, maka tenaga yang digunakan juga makin besar nak. Jadi semakin cepat gerakan yang kalian lakukan, maka semakin besar pula energi yang diperlukan. Itu adalah contoh gerak kaki dalam menari, ada gerak kaki kuat dan gerak kaki lemah. Dan selanjutnya kita belajar tentang menghitung lamanya kegiatan. Seperti yang sudah Ibu ajarkan di halaman 70, di sini ada sebuah contoh nomor 1 dan nomor 2. Kalian menghitung lama kegiatan Ana, kegiatan dia dari bangun tidur sampai kegiatan menyiapkan perlengkapan sekolah. Berapa waktu yang diperlukan oleh Ana? Nah, yang sudah Ibu jelaskan, kalau kalian ingin mengetahui berapa lama kegiatan itu berlangsung, maka jam yang besar dikurang dengan jam yang kecil. Di sini nomor 1. Jadi kamu menghitungnya dari 05.30 sampai dikurang 05.00. Seperti itu. Nah, anak-anak, ada sedikit perbedaan di nomor 2. Coba kalian perhatikan soalnya. Ayah berangkat ke kantor pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, mula-mula kalian hitung 18.00 dikurang 07.30. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi yang 18.00 kamu ubah menjadi pengurangan 17.60. Nah, 60-nya dapat dari mana? Dapat dari diambil 1 jam. Jadi 17.60 itu sama dengan pukul 18.00. Jadi 17.60 dikurang 07.30 dan hasilnya 10.30. Berarti ayah bekerja dan melakukan perjalanan selama 10 jam 30 menit. Itu cara untuk nomor 2 ya nak. Seperti itu. Jadi kalian ubah dulu nih dari jam ke menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, anak-anak, sekarang kalau kalian sudah paham, kalian bisa kerjakan halaman 71 ya, yang ada di dalam tabel 2.2. Kegiatan dan lamanya. Kalian hitung dulu berapa lama kegiatan itu berlangsung. Kemudian jika sudah menemukan hasilnya, langsung saja ditulis di buku paket kalian masing-masing. Dan selamat mengerjakan. Untuk materi hari ini sekian dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak.